Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maula Fakih Anabil, NIM 241060606063 dari Teknik Industri UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Di sini saya akan melanjutkan program yang sudah saya buat pada pertemuan sebelumnya, yaitu mengenai kuis sederhana terkait teknik industri. Untuk program secara keseluruhan masih sama seperti pada pertemuan sebelumnya, namun pada pertemuan saat ini kita hanya akan berfokus pada penjabaran atau penjelasan tentang list dan dictionary. Selain itu, saya juga akan menjelaskan secara singkat cara kerja program dari awal sampai akhir. Oke, langsung saja kita mulai dari yang pertama. Dari awal daftarnya ready, secara rinci fungsi ini sudah saya jelaskan pada pertemuan sebelumnya. Untuk daftarnya ready itu tujuannya untuk menanyakan kesiapan bagi para peserta yang ingin mengikuti kuis ini. Nah, di sini ada while true, di mana while true ini merupakan looping atau perulangan yang tak terbatas, dan merujuk atau mengembalikan true. Ketika peserta itu memasukkan yes saat pertanyaan are you ready ini diinput, maka program akan mengembalikan true dan melanjutkan proses berjalannya kuis. Namun ketika peserta itu memasukkan no saat program itu menginput are you ready, maka otomatis program juga akan mengembalikan false. Artinya program akan mengirimkan pesan perpisahan dan otomatis akan keluar dari runningan program ini. Kemudian untuk yang ketiga, kondisi yang ketiga, ketika peserta itu tidak memasukkan yes atau no, maka program akan memunculkan kalimat yang mengharuskan peserta untuk menjawab dengan yes or no. Nah, selanjutnya yang kedua, untuk def input need ini tujuannya untuk mencetak, tujuannya untuk meminta NIM dari peserta yang mengikuti kuis. Di sini masih sama menggunakan while true, di mana ini merupakan perulangan tak terbatas yang merujuk pada true. Ketika peserta itu menginputkan NIM, program otomatis akan mengembalikan angka yang diinputkan. Namun ketika peserta itu memasukkan pada saat program ini menginput masukkan NIM Anda, namun peserta itu tidak menuliskan angka melainkan menggunakan huruf dan sebagainya. Sedangkan di sini itu sudah tertera is digit, di mana is digit ini merupakan suatu sintak ya, suatu bagian dari codingan yang mengharuskan input NIM ini, variabel input NIM ini menggunakan suatu angka, maka program akan memunculkan kalimat atau memperingatkan peserta bahwa NIM harus berupa angka dan dapat diulang kembali, dan program akan memerintahkan peserta untuk menginput NIM secara berulang sampai benar-benar diinputkan angka pada program masukkan NIM Anda. Selanjutnya untuk program utama, nama, masukkan nama Anda, NIM input NIM. If not hanya ready, jadi ketika suatu kondisi yang tidak, suatu kondisi berkebalikan ya dalam tanya ready, ketika program ini mengembalikan false, maka otomatis program akan keluar dari runningan atau akan keluar dari program itu sendiri, exit. Lanjut untuk print, ketika semua sudah diinputkan nama,
NIM, terus juga peserta juga sudah siap untuk mengikuti kuis, maka otomatis program juga akan mengeprint halo, nama, NIM, dan juga selamat datang di permainan kuis ini. Nah, seperti yang saya bilang di awal, bahwa pada pertemuan kali ini kita akan berfokus pada list dan dictionary. Jadi, list itu apa dan dictionary itu apa? List ini merupakan suatu kumpulan dari variabel, ya, suatu kumpulan seperti ini. Nah, ini disebut dengan list. Dan tanda list ini menggunakan tanda kurung persegi seperti ini. Nah, ini merupakan tanda dari list. Dan dictionary ini merupakan yang ada di dalam list ini. Jadi bisa dibilang variabel pertanyaan sama dengan list of dictionary atau keseluruhan soal yang ada dalam permainan kuis ini. Nah, seperti itu. Itu adalah list. Dan dictionary itu mewakili setiap satu pertanyaan. Contohnya seperti ini. Dictionary itu tandanya kurung kurawal seperti ini. Di sini ada elemen tanya atau string tanya. Nomor 1, siapa penemu mesin uap modern. Kemudian ada juga di sini variabel pilihan ya, atau string pilihan, di mana di sini juga terdapat dictionary lagi terkait pilihan, yaitu A, contohnya Nikola Tesla, B, Thomas Edison, C, James Watt, D, Alexander Graham Bell. Ditutup lagi dengan tanda dictionary. Kemudian di sini ada string jawab juga. Jawabannya adalah C, dan ditutup lagi dengan dictionary atau string dictionary atau tanda kurung kurawal. Jadi bisa dibilang ini itu merupakan list di dalam dictionary, kemudian dictionary ini bagian dari list. Bisa dibilang dictionary of list atau list of dictionary. Dictionary ini mungkin secara lebih jelasnya bahwa pertanyaan di sini ini merupakan list of dictionary, yaitu keseluruhan pertanyaan di sini merupakan list, dan di dalamnya terdapat dictionary yang terdapat string tanya, string pilihan, dan juga string jawab. Di dalam string pilihan itu terdapat list juga, yaitu list jawaban yang tersedia berupa huruf A, B, C, atau D. Seperti itu. List merupakan suatu kumpulan dari beberapa dictionary. Kemudian dictionary ini juga merupakan kumpulan dari beberapa string. Seperti string atau variabel lah. Seperti ini tanya, pilihan, dan jawab. Seperti itu. Itu dictionary. Tanda dictionary itu selalu ada tanda petik di dalamnya. Kemudian elemen lain seperti titik 2 terus koma itu juga perlu ditambahkan di dalam suatu dictionary. Oke, lanjut untuk skor. Di sini sama dengan 0 ketika kondisi awal dalam kuis ini peserta itu memperoleh nilai 0. For item ini pertanyaan, ini tujuannya untuk memunculkan suatu pertanyaan, yaitu print item tanya, memanggil pertanyaan, dan juga for pilihan in item, dan juga memanggil pilihan dalam item pertanyaan pilihan. Kemudian program akan mengeprint pilihan. Di sini juga ada perulangan tak terbatas yang merujuk pada true ketika jawaban user ini menginputkan angka A, B, C, atau D, dimana di sini juga ada lower, yang artinya ketika A, B, C, atau D ini berupa huruf kapital atau bukan, itu menjadi tidak masalah atau tidak menjadi error ketika huruf ini diinputkan. Dan ketika jawaban user ini sudah sesuai seperti A, B, C, dan D,
maka otomatis program akan break atau menghentikan berjalannya suatu program secara sementara. Namun jika peserta itu tidak memasukkan huruf melainkan angka, tidak memasukkan huruf A, B, C, D, tapi memasukkan huruf lain E, F, G, H, dan seterusnya ataupun angka, maka program akan memunculkan peringatan kepada peserta bahwa pilihan jawaban harus sesuai yang tersedia, yaitu A, B, C, atau D, dan meminta peserta untuk memasukkan jawaban lain yang sesuai. Ketika jawaban itu sesuai dengan string jawab dalam list of dictionary, maka program akan secara otomatis menambahkan skor yang semula itu 0 akan bertambah 10 poin pada setiap satu pertanyaan yang benar, dan program akan memunculkan pujian atau kalimat pujian berupa benar. Ketika jawaban salah, maka otomatis program akan memberikan suatu kalimat yaitu salah, dan akan memberikan jawaban yang benar sesuai dengan string jawab dalam list of dictionary tadi. Contohnya seperti ini. Di sini misal pertanyaan, siapa penemuh mesin uap modern? Di sini ada pilihan Nikola Tesla, Thomas Edison, James Watt, dan Alexander Graham Bell. Dan jawabannya adalah C, James Watt. Ketika peserta itu menjawab C, maka otomatis jawaban benar. Skor akan bertambah 10 dan program akan memunculkan kalimat benar. Namun ketika peserta menjawab selain C, misal B, maka program akan memunculkan kalimat salah dan otomatis akan memberikan jawaban sesuai yang ada dalam list of dictionary ini, yaitu jawaban C. Itu. Oke, selanjutnya untuk hasil akhir. Ketika peserta sudah memasukkan seluruh jawaban dan juga menyelesaikan semua pertanyaan, maka program akan mengeprint nama kamu dan menampilkan skor yang kamu dapatkan dari keseluruhan poin dalam kuis ini, yaitu 100 atau len pertanyaan dikali 10 poin. Dan di sini juga ada perulangan atau percabangan ya. Di sini ada percabangan di mana kondisi ketika skor itu lebih dari 80, yaitu 80, 90, dan 100, maka program akan mengeprint, mantap, kamu menjadi orang yang berada di atas rata-rata. Jika skor yang kamu dapatkan itu lebih dari 60, yaitu 60, 70, sampai 79, maka program akan mengeprint lumayan, tapi ditingkatkan lagi. Dan kondisi yang terakhir, ketika nilai itu berada di bawah 60, maka program akan munculkan jangan menyerah dan disuruh untuk mencoba lagi. Seperti itu. Jadi intinya pada pertemuan kali ini kita hanya tugas ini hanya berfokus pada penambahan jumlah pertanyaan dalam kuis dan juga memberikan list dan dictionary sekaligus menjelaskannya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.